Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pemuda polos dan ya sepertinya sih baik ya teman-teman yang terbangun dari tidurnya karena mengalami mimpi buruk. Tak hanya mengalami mimpi buruk aja sih pemuda ini juga entah mengapa nih ya mendapatkan bisikan-bisikan goib yang selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Oh iya, nama MC yang Aing yakin kedepannya akan selalu menolong orang ini adalah Keharu, seorang pemuda yang hidup di desa kumuh. Keharu juga selalu diurus oleh seorang gadis kawaii bernama Ana. Jadi wanita bernama Ana ini sudah dianggap oleh Keharu seperti keluarganya sendiri. Dan for your information aja nih para penonton, besok merupakan hari ulang tahun Keharu, yang mana bagi siapa saja yang sudah berusia akhir balik atau 17 tahunan, mereka semua akan mendapatkan sebuah job atau skill. Contohnya itu adalah kesatria pedang, penyihir, healer, dan lain-lain. Nah, kalau kalian hoki, maka kalian bisa saja mendapatkan job menjadi seorang pahlawan. Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkannya Keharu yang tengah mengambil apel di sebuah kebun. Akan tetapi tiba-tiba iya, tiba-tiba saja bisikan goib di kepala Keharu ini kembali bergema, yang mana bisikan goib ini meminta Keharu untuk mendapatkan mata spirit, mata yang bisa melihat segalanya. Nah, ketika Keharu ini mendapatkan bisikan tersebut, secara bersamaan tiba-tiba mata Keharu ini berubah menjadi kosong dan tanpa sadar Keharu berjalan jauh ke dalam hutan. Hingga tibalah Keharu ini di sebuah danau, yang mana di danau ini memiliki seorang penunggu, yaitu peri loli coy. Peri loli ini menawarkan satu permintaan kepada Keharu untuk dikabulkan. Keharu yang sedari tadi selalu mendapatkan bisikan goib mengenai mata spirit, tentunya Keharu ini meminta mata spirit tersebut. Peri loli yang mendengar permintaan Keharu ini juga tentunya dong langsung mengabulkan permintaannya tersebut. Dari sinilah mimpi buruk dan bisikan goib yang selalu terngiang-ngiang di kepala Keharu pun terjawab. Yang pada intinya itu adalah nanti di masa depan Keharu ini tepat di hari ulang tahunnya akan mendapatkan sebuah job menjadi seorang pahlawan penyembuh. Nah, karena menurut kerajaan job pahlawan penyembuh ini tidaklah begitu penting, maka Keharu selama menjadi pahlawan ia selalu dibully, diberikan narkoboy hingga kecanduan, selalu dikombo dewa, serta selalu diperlakukan seperti budak lah oleh teman-temannya. Oh iya, yang membuatnya nambah cupu lagi adalah setiap Keharu ini menyembuhkan seseorang, maka seluruh rasa sakit, trauma, dan ketakutan orang tersebut akan berpindah kepada Keharu. Hingga puncaknya kini kita diperlihatkan 4 orang pahlawan termasuk Keharu yang tengah melawan Raja Iblis Loli Hitam yang sangat overpower, Kang. Nah, seperti biasa, Aing akan perkenalkan ketiga orang pahlawan lainnya terlebih dahulu ya para penonton. Yang pertama itu adalah Putri Flare. Putri Flare ini adalah anak pertama dari seorang raja sekaligus orang pahlawan penyihir. Sedangkan wanita berambut pirang ini adalah Blade. Blade menjabat sebagai seorang pahlawan pedang. Lalu laki-laki botak berbadan kekar ini bernama Ballad. Jadi Ballad merupakan seorang pahlawan penembak. Balik ke cerita dan kini kita diperlihatkan ketiga orang pahlawan yang kewalahan melawan Raja Iblis Loli Ireng yang sangat boleh-boleh sih dah. Ketika mereka bertiga kenok, tibalah Lord Keharu kita pun turun tangan. Tapi kan bang, bukannya Keharu ini cuma pahlawan penyembuh ya bang ya? Ya emang si anak muda, akan tetapi setiap Keharu ini menyembuhkan seseorang, meskipun Keharu harus merasa tersiksa terlebih dahulu, akan tetapi di saat yang bersamaan Keharu bisa mengcopy seluruh kekuatan orang yang disembuhkannya itu. Tak hanya kekuatan aja sih sebenarnya, Keharu juga mampu mengcopy secara sempurna aura, kepintaran, dan wibawa dari orang tersebut. Yang oleh karena itu kini kita diperlihatkan keoverpoweran Keharu yang mampu dengan mudahnya mengalahkan Raja Iblis Loli Ireng tersebut.
Nah, di saat yang bersamaan ketika Raja Iblis ini kalah, tiba-tiba saja muncullah nih ya sebuah batu yang disebut-sebut sebagai batu filsuf yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang mana bagi siapa saja orang yang memiliki batu filsuf ini sudah dapat dipastikanlah orang itu akan menjadi orang terkuat di muka bumi. Nah, Keharu menggunakan batu ini itu untuk memutar kembali waktu ketika ia belum menjadi seorang pahlawan, dengan maksud dan tujuan untuk melakukan balas dendam kepada orang-orang yang sudah mengkombo Dewa Keharu ketika ia menjadi seorang pahlawan. Jana. Dan mengenai suara serta mimpi yang selalu terngiang-ngiang di kepala Keharu itu merupakan rasa balas dendam yang sangat besar dari dalam diri Keharu. Sebab meskipun ketika mengulang waktu ini Keharu akan lupa ingatan, akan tetapi rasa ingin balas dendam Keharu kepada orang-orang yang sudah menyakitinya tentunya tidak akan pernah hilang selamanya. すべて魂に刻み込んだ。時間が巻き戻され記憶を失っても消えはしない。 Kembali ke masa sekarang, Keharu yang sudah mendapatkan ingatannya pun mulai menyusun rencana. Dari memprediksi kemunculan jobnya menjadi seorang pahlawan penyembuh. 来たか。ステータスも予定通り回復術師だ。 Hingga memakan jamur yang memiliki efek candu untuk menetralisir narkoboy yang nantinya akan dicekukkan kepada Keharu. Hari esok pun tiba sesuai dengan perkiraan Keharu. Putri Flare datang ke desanya untuk menjemput Keharu ke istana yang terletak di ibu kota. 共に力を合わせてこの世界を魔王の脅威から救いましょう。よかったね。 Nah, ada sedikit fakta dark aja ya guys ya tentang ibu kota ini. Jadi meskipun ibu kota ini di luarnya nampak begitu tenang dan damai, akan tetapi sebenarnya ibu kota ini adalah daerah hasil jajahan manusia dari makhluk semi manusia. Sebagian makhluk semi manusia ada yang dikirim ke isekai, dan sebagiannya lagi ada yang dijadikan budak penggenjotan duniawi. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Keharu yang sudah tiba di kerajaan. Di sini Keharu langsung di-scan oleh penyihir kerajaan tentang job pahlawan apa sih yang sebenarnya ada di dalam diri Keharu. Akan tetapi ketika diketahui job Keharu ini adalah seorang healer, nampak ada sedikit raut kekecewaan ya para penonton dari muka Putri Flare ini. 鑑定士によるとお主のクラスは回復術師だ。 Nah, sebagai tugas pertama Keharu menjadi seorang pahlawan penyembuh, Keharu diberikan tugas untuk menyembuhkan ksatria pedang kerajaan bernama Kureha yang lengannya itu putus akibat pertempuran melawan iblis. Dan sembari menunggu Kureha datang ke istana, Keharu diberi kesempatan untuk istirahat terlebih dahulu. Yang tentunya istirahat yang dimaksud ini bukan istirahat biasa ya para penonton, yang mana ketika Keharu baru saja rebahan, tiba-tiba saja Keharu didatangi oleh seorang pelayan yang sangat mantap jiwa luar dalam lah pokoknya. Dan kenapa? Baba Boy. Ya jangan ditanya bulatnya seperti apa. Tapi jika kalian berpikir kenikmatan Keharu kita berhenti sampai sini, tentunya tidak para bangsawan, yang mana Keharu ini tidak melakukan adegan penganu-anuan dengan satu pelayan aja ya cuy ya, melainkan 3 sekaligus. Hingga tak terasa Kureha pun tiba di kerajaan, dan di sini kita diperlihatkan Keharu untuk pertama kalinya mencoba kekuatan penyembuhannya. Akan tetapi ヒール。 ya meskipun tangan Kureha ini kembali utuh, tetapi karena rasa sakit, trauma yang dirasakan Kureha berpindah kepada Keharu, maka Keharu pun auto tumbang. Putri Flare yang melihat betapa cupunya Keharu pun tentunya memaki-maki Keharu habis-habisan lah ya, yang tanpa Flare sadari ini semua merupakan rencana Keharu untuk melakukan balas dendam kepada dirinya. これで何のためらいもなく一切の容赦なく復讐できる。 Hingga hari esok pun tiba, dan kini kita diperlihatkan Keharu yang berakting depresi lah ya di hadapan Putri Flare. Akan tetapi ketika Keharu ini diberikan teh oleh pelayan mantap jiwa bertobrut bulat, sebulat tahu bulat,
どうぞ。ありがとう。Ya, ternyata yang diberikan kepada Kiharu ini sudah diberikan obat tidur. Ketika Kiharu ini terbangun, ia sudah berada di penjara bawah tanah dan diberi combo dewa langsung oleh komandan prajurit bernama Leonard. Tapi kemalangan Kiharu tidak berhenti sampai situ saja ya para penonton. Yang mana Kiharu ini langsung dicekoki narkoboy oleh Putri Flare hingga benar-benar kecanduan. Dan ketika Kiharu kecanduan narkoboy, ia bergiliran oleh banyak wanita dan juga ditusuk sih dari belakang oleh pria juga, cuk. Kiharu diperlakukan seperti itu kurang lebih selama 6 bulan lamanya. Hingga tibalah momen Kiharu untuk melakukan balas dendam. Di suatu ketika Kiharu disuruh untuk menyembuhkan seorang ahli alkimia. Ya, meskipun Kiharu ini merasakan kesakitan dan kehilangan kesadarannya, akan tetapi Kiharu berhasil mengkopi seluruh kekuatan dari sang ahli alkimia ini. Waktu demi waktu pun berlalu. Nah, ketika sang raja tengah pergi dari istana, dari sinilah momen Kiharu ini akan melakukan balas dendam. 殺してと懇願するまで楽しもうじゃないかなあフレア。 Scene pun berganti dengan diperlihatkannya Kiharu yang ternyata udah ketangkap aja gitu kan oleh komandan Leonard. Tapi jangan kecewa dulu ya cu, karena ketika Leonard ini disuruh masuk ke dalam kamar Putri Flare, Leonardo, 一体何のつもり？レナード、俺のことか？ヒール。Iya, ternyata Leonard dan Kiharu ini sudah bertukar tubuh. Kiharu yang pada akhirnya bisa mewujudkan balas dendamnya pun tentunya dong ya tanpa banyak basa-basi langsung mengkombo Dewa Putri Flare dari mulai jari-jari Putri Flare yang dikretek nikmat hingga Putri Flare yang langsung dianu-anukan sampai lemas tak berdaya oleh Kiharu tampan kita ini. Dan ya, sebagai sentuhan terakhir, Kiharu pun langsung merubah ingatan Flare dan mukanya untuk dijadikan Buski. Buski apaan tuh abangku? Budak sekedip papap muridku. Dan insiden ini Kiharu manipulasi agar komandan Leonard lah ya cu ya yang bertanggung jawab atas kematian Putri Flare. Hari esok pun tiba dan kini kita diperlihatkan Kiharu yang merubah wajahnya serta namanya. Dan dari sinilah kita panggil Kiharu menjadi Lord Kharga. Lalu Putri Flare sang budak sekedip papap Lord Kharga juga diganti namanya menjadi Freya, yang mana Lord Kharga menanamkan ingatan kepada Freya bahwa ia adalah budak sekedip papap Lord Kharga yang sangat mencintainya. Dan episode ini ditutup dengan Lord Kharga yang langsung mentes drive bro kelihayan dan juga keaduhayan Freya dalam melakukan adegan peng-anuan. Baba Bowie. このぬくもり、匂い、大好きです。そう、弱いケアルはもういない。俺は生まれ変わった。名前はケアルが、人生を思うがままにやり直す最強の回復術師だ。 Scene pun berganti dengan diperlihatkannya masa lalu Lord Kharga yang nampak begitu suram, yang mana ia dijadikan hewan peliharaan oleh Putri Flare. Lalu setelah keluar dari tenda Flare, Lord Kharga langsung dikombo dewa juga gitu kan oleh Blade yang kesal karena Lord Kharga ini dekat-dekat dengan Flare. Fun fact aja ya bro ya, jadi Blade ini seorang penyuka serabi gitu kan. Dan setelah dikombo dewa oleh Blade dan juga Flare, Lord Kharga kita langsung ditusuk-tusuk dari belakang oleh Balat yang ternyata penyuka batang. Pokoknya malang banget lah bro masa lalu Lord Kharga kita. Dan kini scene pun dialihkan kepada Lord Kharga yang mengembara dari ibu kota ke sebuah kota bernama Lanarita. Di kota ini, Lord Kharga bertemu dengan seorang budak loli bernama Setsuna. 兵糧族の子か。こいつも毒にやられてるな。
Lord Keharga yang melihat tatapan Setsuna yang dipenuhi dengan rasa ingin balas dendam sama seperti dirinya pun memutuskan untuk membeli Setsuna dari pedagang budak yang ada di kota Lanarita ini. だったらついてこい。この子をもらおう。 Sedikit penjelasan aja ya bro mengenai Setsuna. Jadi Setsuna ini berasal dari suku Serigala Es, yang mana desanya tersebut selalu dijajah oleh tentara kerajaan yang menyamar menjadi tentara bayaran yang bertujuan untuk menculik bibit-bibit unggul dari suku tersebut untuk dijadikan budak skedi papap. Lord Keharga yang mengetahui masa lalu Setsuna dari terawangannya ini pun menawarkan Setsuna untuk menuntaskan balas dendamnya serta akan memberikannya kekuatan yang sangat dahsyat kepada Loli Setsuna. Tapi dengan satu syarat, Loli Setsuna harus melakukan adegan penganu-anuan dengan Lord Keharga terlebih dahulu ya cu ya. Ya, Setsuna yang sudah terbutakan dengan rasa balas dendam dan kekuatan pun mau tidak mau ya bro melakukan adegan penganu-anuan gitu kan dengan Lord Keharga kita. Sesat juga ya bang Lord Keharga ini. Aduh. Sesat? Kamu bilang sesat ini buat balas dendam bro? But what the hell, boy? お願い、刹那にケアラガ様のください。 Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Lord Keharga dan haremnya yang sudah tiba di medan pertempuran antara suku Serigala Es melawan tentara kerajaan. Dengan kekuatan berpedang yang Lord Keharga dapatkan dari Kureha yang sudah disembuhkannya, serta support dari para haremnya, maka Lord Keharga dan para haremnya ini dapat dengan mudah ya para penonton meratakan seluruh tentara kerajaan tersebut. この国はクソだ。終わらせてやらないとな。 Setsuna yang pada akhirnya juga berhasil menuntaskan balas dendamnya itu sangat berterima kasih lah ya kepada Lord Keharga serta memutuskan untuk menjadi buskinya Lord Keharga alias budak skedi papap Lord Keharga kita, Kang. Loli cu dijadiin budak skedi papap, nggak bahaya ta Lord Keharga? そう。俺の復讐はまだ始まったばかりだ。 Di tempat dan waktu yang berbeda, kabar tentang seseorang yang menggunakan aliran pedang Kureha pun sampai ke telinga Kureha. Kureha yang merasa kesal karena aliran pedangnya disalahgunakan oleh seseorang memutuskan untuk mencari pelaku tersebut. Karena ia faktanya, berita yang terjadi di lapangan dengan berita yang diterima oleh orang-orang itu sangat berbeda ya bro. Yang mana berita yang sampai di telinga Kureha itu adalah prajurit kerajaan yang rata karena melindungi suku Serigala Es oleh seseorang yang menggunakan aliran pedang keluarga Kureha. Padahal mah sebaliknya gitu kan. Hingga scene pun berganti kepada Lord Keharga dan juga para haremnya. Akan tetapi tiba-tiba Kensei Kureha Crylet. iya, tiba-tiba saja Kureha ini menyerang Lord Keharga. Oh iya, di sini Kureha nggak tahu ya cuy ya kalau misalkan Lord Keharga itu adalah Keharu, begitupun Freya. Kureha yang menganggap bahwa Lord Keharga ini adalah seorang pemberontak yang mencemarkan nama baik keluarga Kureha, tentunya langsung menyerang Keharga dengan sangat cepat dan juga brutal ya para penonton. Sehingga kini kita diperlihatkan pertarungan yang bisa dibilang seimbang lah antara Lord Keharga dengan Kureha. あなた、私が見えているの？ さて、どうだろうな。 Singkat cerita, pada akhirnya Lord Keharga kita ini dapat memenangkan pertarungannya melawan Kureha. Dan Lord Keharga juga memberitahu semua kebusukan dari kerajaan kepada Kureha yang membuatnya auto pingsan seketika. Scene pun berganti kepada Lord Keharga dan para haremnya yang sudah tiba di penginapan. Di sini, Lord Keharga meminta kepada Freya untuk berakting menjadi Putri Flare. Ini semua dilakukan untuk meyakinkan Kureha agar berada di pihak Lord Keharga. Di sini juga Lord Keharga mulai menceritakan secara detail kepada Kureha, dari Putri Flare yang masih hidup hingga alasannya merubah penampilannya. Kureha yang mulai sadar pun pada akhirnya percaya dengan Lord Keharga ya para penonton, dan hanya dengan sedikit rayuan pucuk boy non jutsunya, Kureha pun jatuhlah cukup pelukan Lord Keharga dan ya seperti biasa gitu kan terjadilah adegan penganu-anuan duniawi. あの約束通り、私はあなたの力になるわ。
Di sisi lain, kini kita diperlihatkan Leonard yang mulai bergerak dengan menyandra seluruh penduduk desa dari Lord Kjaerga termasuk Anna, wanita yang sudah Lord Kjaerga kita anggap seperti keluarganya sendiri. Lord Kjaerga yang melihat penduduk desanya ini disandra mencoba untuk menggali informasi dengan cara menyamar menjadi salah satu dari kenalan seorang prajurit kerajaan. Nah, dari sini Lord Kjaerga mendapatkan sebuah info bahwa sebagian penduduk desanya ini sudah dikirim ke Isekai, sedangkan Anna ia sudah dianu-anukan secara paksa oleh Leonard di depan penduduk desa. Wah, Lord Kjaerga yang mengetahui wanita yang sudah dianggap seperti keluarganya sendiri dianu-anu secara paksa oleh Leonard, tentunya berniat untuk melakukan balas dendam ya para penonton kepada Leonard. 俺の大切な Singkat cerita, Lord Kjaerga dengan tubuh orang lain pun pada akhirnya berhasil memancing Leonard ke hadapannya. Dan iya, dengan teknik licik Lord Kjaerga yang sudah memasang obat pelumpuh dalam bentuk gas, pada akhirnya Leonard pun dapat dengan mudahnya dikalahkan oleh Lord Kjaerga. あなたの目の前に。目の前。ヒール やれやれ、やっと聞いてきたか。 Dan di sini Lord Kjaerga langsung mengubah fisik Leonard menjadi seorang wanita. Untuk apa? Ya untuk dianu-anu dong oleh prajuritnya sendiri sampai pergi ke Isekai. Fun fact aja bro, batangnya belum hilang ya. 血や涙あったね、そういったもの。お前のせいで全部流れて空っぽさ。 Setelah menuntaskan balas dendamnya, Lord Kjaerga pun pada akhirnya langsung utiwi ya menuju keberadaan Anna. Namun, ya ibarat kata pepatah, nasi sudah menjadi tobrut, ya bubur dong cu. Anna ini tak bisa lagi diselamatkan dan auto pergi ke Isekai. 今日は優しくしてやれない。いい。セツナはケアルガ様のものだから。私もケアルガ様の好きにしてください。 KCRT setelah berhasil menyelamatkan warga desa dan juga menuntaskan balas dendamnya kepada seluruh pasukan kerajaan, Lord Kjaerga pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke sebuah kota bernama Branica. Yang mana di kota Branica ini monster dan manusia itu hidup berdampingan dengan damai ya para penonton. Tapi ketika Lord Kjaerga ini tengah makan malam di kota Branica, すみません。お邪魔します。 魔王だと。 iya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan sesosok Raja Iblis Loli Ireng sekaligus bos terakhir dari masa lalu Lord Kjaerga. Oh iya, nama dari Raja Iblis Loli Ireng ini adalah Eve. Di sini Eve itu belum menjadi Raja Iblis ya, cuma melainkan baru menjadi kandidatnya saja. Eve juga merupakan monster dari suku sayap hitam. Suku sayap hitam ini terdengar memiliki kekuatan yang sangat dahsyat ya teman-temanku. Yang oleh karena itu Raja Iblis yang sekarang sudah meratakan seluruh suku sayap hitam kecuali Eve yang bisa kabur. Itu semua dilakukannya demi mengamankan kedudukan Raja Iblisnya yang ditakuti suku sayap hitam itu akan melakukan kudeta. Nah, Raja Iblis yang mengetahui bahwa masih ada satu suku sayap hitam yang masih hidup pun memerintahkan kepada seluruh iblis untuk menangkap mati ataupun hidup Eve dengan imbalan yang tentunya bisa membuat siapapun yang menemukannya auto kaya 7 turunan. Dan ya benar saja, ketika mereka semua tengah makan bersama, tiba-tiba 前方正面に対して全力で防御しろ。やらなきゃ死ぬ。お前を狙っている奴は最初からこの店内にいたってわけだ。 ya, tiba-tiba saja Eve ini diserang oleh monster banteng yang diduga suruhan Raja Iblis. Nah, karena serangan mendadak ini, Eve mendapatkan luka bius di kakinya yang membuatnya hilang kesadaran. Tetapi sebelum kehilangan kesadaran, untungnya Eve ini mau menjalin kontrak sebagai bawahannya Lord Kjaerga. Yang oleh karena itu, Eve ini pun berhasil diselamatkan.
Saya mencium aroma kecebeelan ini cuy dari Lord Kearga. Baba Boy. Waktu pun berlalu ketika Eve tersadar Eve ini ditawari kontrak kerjasama oleh Lord Kearga. Lord Kearga akan membantu Eve membalaskan dendamnya kepada Raja Iblis karena sudah mengirim seluruh suku Eve ke Isekai. Tetapi Lord Kearga meminta batu filsuf yang kini ada di Raja Iblis untuk diberikan kepadanya. Eve yang mendengar tawaran Kearga ini pada awalnya sih menolak ya teman-teman. Akan tetapi setelah Lord Kearga menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya, pada akhirnya Eve pun mensetujuinya. Oh iya para penonton, sama seperti Loli Setsuna, Eve ini juga diberikan sebuah tawaran yang mengenai kekuatan yang sangat dahsyat jika Eve mau melakukan adegan penganu-anuan duniawi dengan Lord Kearga. Kan bener cu, ngincer Loli lagi Kang MC kita. Tapi ya karena Eve ini memiliki iman yang tebal, tentunya Eve pun langsung menolak itu semua. Singkat CRT lagi, kini kita diperlihatkan Lord Kearga dan Loli Setsuna yang bersiap untuk menyerang balik kelompok monster Buanteng. Yang mana rencana Lord Kearga ini adalah menjebak kawanan Buanteng ini ke sebuah lubang bersamaan dengan peliharaannya. Nah, yang istimewanya di sini Lord Kearga melemparkan ya cairan penggugah iman lah ya kepada peliharaan bantengnya itu. Yang karena obat inilah si Ojon dari peliharaan ini auto jos prima jaya raga. Dan ketika peliharaannya ini melihat siapapun di depan matanya, tentu auto ditojos-tojos Kang sampai bolong. 目が覚めたかな Dan ya setelah melobihkan kawanan monster Buanteng dengan ciamik dan mempesona, Lord Kearga pun kembali ke kehidupan normalnya di kota Branica. Oh iya, di kota ini juga Lord Kearga bertemu dengan seorang pedagang sekaligus teman baru Lord Kearga bernama Karman. Akan tetapi ketika Lord Kearga ini tengah berbicara kecil dengan sohibnya, tiba-tiba saja datang pasukan kerajaan yang langsung dipimpin oleh putri kedua dari raja yang artinya adik dari Freya bernama Norn. ジオラル王国で最も無慈悲かつ狡猾な毒婦ノルン・クラタリッサ・ジオラル。 Norn ini dikenal dengan kecerdasan dalam menyusun strategi dan ilmu politik yang tinggi. Bahkan ketika di kehidupan Lord Kearga sebelumnya, satu-satunya orang yang mengetahui Lord Kearga pura-pura kecanduan itu hanyalah Norn seorang saja. Yang oleh karena itu sebenarnya Lord Kearga paling tidak mau ya berurusan dengan Norn. Tapi ya karena Lord Kearga tahu bahwa otak di balik penjajahan desanya itu adalah Norn, maka Lord Kearga pun akan melakukan kalian tahu sendiri lah ya. Boy. Oh ya, di sini Norn tidak sendiri ya teman-teman, yang mana Norn ditemani dengan pahlawan pedang Blade dan juga kesatria pemanah bernama Eagle Eyes. ブレイド必ず貴様をあいつはくそ Kearga yang mengetahui Blade ikut bersama Norn tentunya dong menargetkan Blade sebagai buruan utama. Yang mana kini kita diperlihatkan Lord Kearga yang menyamar menjadi seorang wanita untuk menarik perhatian Blade. Ya seperti yang kita tahu ya teman-teman, Blade ini kan seorang penyuka serabi gitu kan, dan sangat benci dengan yang namanya laki-laki. Singkat cerita, ternyata rencana Lord Kearga ini ya bisa dibilang berhasil lah ya, meskipun ada sedikit percekcokan. Akan tetapi kini Lord Kearga memiliki timing yang pas untuk melakukan balas dendam kepada Blade. Dan ketika Blade ini akan melakukan adegan penganu-anuan secara paksa kepada Lord Kearga versi wanita. Nanda, この感触はなんで男のものが Iya, ternyata Blade ini memegang ojon Lord Kearga yang sudah berdiri sedari tadi, siap menantang takdir yang membuat Blade ini auto muntah-muntah gitu kan karena kejijian. Lord Kearga yang melihat kesempatan ini pun langsung berikan combo dewa kepada Blade dan melumpuhkan beberapa tubuh Blade agar tidak bisa kabur. それじゃあ 復讐を始めるとしよう Scene pun berganti kepada Blade yang sudah siap di rame-rame begini. Oh, yang mana di sini Lord Kearga memberikan sebuah tantangan kepada Blade yang
ya peraturannya sih cukup simpel gitu kan. Jadi Blade harus bisa bertahan sampai subuh ketika dirinya dianu-anu oleh para pria di belakangnya. Karena jika tidak, sudah dapat dipastikan lah Blade ini auto akan berpindah ke isekai lainnya. Pada awalnya sih Blade ini tentunya menolak ya para penonton untuk melakukan adegan anu-anuan dengan pria sosok yang paling ia benci. Akan tetapi demi bisa bertahan hidup, Blade pun mau tidak mau, senang tidak senang, harus rela di anu-anu hingga pada akhirnya Blade sudah tidak kuat lagi dan berakhir pergi ke isekai juga. Nah, karena Blade sudah berada di isekai, pedang pusaka milik Blade pun auto berubah menjadi sebuah batu. Oh iya, aing hampir lupa yang mana sebenarnya setiap pahlawan ini memiliki senjata pusakanya masing-masing ya para penonton. Senjata pusaka ini mereka dapatkan dari sebuah batu suci yang nantinya jika seorang pahlawan memegang batu tersebut, maka terjadilah kontrak antara roh yang ada dalam batu itu dengan pahlawan untuk menciptakan senjata pusaka. Lord Kyaga yang mendapatkan senjata pusaka dari Blade pun pada akhirnya menjalin kontrak dengan roh yang ada di dalam batu tersebut, dan terciptalah jirah suci milik Lord Kyaga. 我の名は新興ゲオルギウス。夢忘れるな。そうだ、俺はずっと欲しかった。これで真の勇者になった。 Singkat cerita, kini kita diperlihatkan adanya pemberontakan di kota Branica. Pemberontakan ini terjadi karena si Non ini berniat melobikan seluruh monster yang ada di kota ini karena dianggap sebagai ancaman. Yang tentunya keputusan Non ini ditentang oleh seluruh warga di sana. Karena ya bisa dibilang monster dan manusia di kota Branica ini sudah seperti saudara lah ya. Yang pada akhirnya membuat pemberontakan ini semakin rusuh dan berubah menjadi pembantaian. Carman, sahabat Lord Kyaga pun tak luput menjadi korban tepat di depan mata Kyaga. Lord Kyaga yang sudah semakin kesal kepada Non pun memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada Non saat ini juga. Dan ya tanpa banyak basa-basi, Lord Kyaga pun dapat dengan mudahnya mengesolo versi sekuat melawan seluruh prajurit kerajaan termasuk Eagle Eye yang digadang-gadang memiliki kekuatan yang setara dengan seorang pahlawan. Dan kini hanya tersisa Lord Kyaga dan Norn saja. And ya sama seperti kakaknya, Norn ini di combo dewa terlebih dahulu oleh Kyaga dan baru Denon di anu-anu berbarengan dengan kakaknya Freya. Sugoi Baba Boy. Nah, setelah puas menganu-anu Norn, Lord Kyaga pun langsung mengubah wajah Norn dan identitasnya menjadi Ellen, adik kandung Lord Kyaga yang sudah lama terpisah. So, iya, kini yang tersisa hanyalah Bolot seorang saja. Dan cerita anime Kaifuku Jutsu no Yari no Ishi ini pun berakhir mamang. Pengen jadi healer aing, uy. Alamak. すべての復讐を果たして、その先にどんな明るい未来が待っているのか、とても楽しみだ。